Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam renungan Pasion yang kedua sore ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, pimpin dan sertai kami, agar ketika kami membaca firman Tuhan, kami dapat masuk lebih dalam di dalam penghayatan akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5 mendasari renungan Pasion yang kedua. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan Tuhan Yesus kita dapat melihat suatu kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Sebab ia memilih menjadi hamba, servus servorum, yang paling rendah dari yang rendah. Dari kelahiran, dari lingkungan tempat ia tumbuh, dari mereka yang dilayaninya, ia menyentuh mereka yang rendah dan terbuang. Pilihan untuk merendahkan diri juga nampak dalam perjumpaan terakhirnya dengan para murid, sebagaimana teks yang baru kita baca tadi, yang dengan sangat jelas menunjukkan dua sisi dari kehambaannya. Yang pertama, pada saat jubah ditanggalkan, kain lenan diikat di pinggangnya, maka tanggal pula segala kebesarannya sebagai anak Allah. Yesus sepenuhnya mengosongkan diri dan menjadi hamba. Sebab siapa yang punya sehelai baju tanpa jubah? Seorang hamba. Sebab siapakah yang diikat kain lenan di pinggang dan bukan ikat pinggang kulit atau rantai emas? Hamba. Sebab siapakah yang menuang air ke dalam basi, membungkuk dan membasuh kaki orang yang duduk di hadapannya? Hamba. Hanya hamba yang melakukan hal-hal itu. Seorang tuan tidak akan melakukan hal itu. Sungguh sebuah kenyataan yang ganjil dan berkebalikan di tengah dunia yang kita kenal, di mana setiap orang berlomba untuk mendapat tempat terbaik, terhormat, termulia, berpengaruh dan menentukan. Di mana setiap orang ingin membangun dan memperluas kerajaannya sendiri. Lihat sekeliling kita, bahkan yang tidak mampu, tidak punya kapasitas pun berlomba mendapat jabatan. Semua berebut kursi, jubah dan mahkota. Tetapi Tuhan kita tidak melakukannya. Yang kedua, sisi yang lain dari kehambaan Yesus adalah kesediaannya untuk berkorban. Banyak prajurit rela mati untuk rajanya. Banyak kekasih rela mati untuk yang dicintainya. Banyak orang tua rela berkorban untuk anaknya. Banyak pejuang rela mati untuk bangsanya. Mereka semua pada akhirnya disebut pahlawan dan mendapat kehormatan. Banyak yang mau, saudara-saudari. Tetapi siapa yang rela berjuang, pasang badan, menderita dan mati untuk orang berdosa, untuk orang jahat, untuk orang yang tidak tahu terima kasih, untuk orang yang memberontak, menindas, untuk mereka yang tidak adil, yang munafik, yang keji, penipu. Siapa yang mau? Inilah yang ditunjukkan dengan tindakan pembasuhan. Pembasuhan sebagai simbol kesediaan untuk berkorban dan mati bagi mereka yang berdosa, untuk membersihkan mereka dari dosanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Sudah beranikah kita menjadi hamba? Atau saat ini mungkin kita masih setengah hamba, setengah tuan. Kadang-kadang hamba, kadang-kadang tuan. Kita mau mengikut Yesus, melayani, tetapi belum ikhlas melepas jubah. Seharusnya dua sisi kehambaan Tuhan Yesus ini membuat kita sadar dan berani melucuti segala bentuk gaya hidup yang penuh gengsi, kepalsuan, peninggian diri, cari hormat dunia, obsesi pada jabatan dan kekuasaan. Roh Kudus kiranya menolong kita.